Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai pemahaman cara memisahkan biaya campuran menggunakan metode least square regression nih. Nah, metode ini sendiri tuh seringkali digunakan dalam akuntansi untuk membedakan biaya tetap dan biaya variabel dalam data biaya campuran. Nah, dari penjelasan singkat itu tadi, semoga bisa membantu kalian untuk memahami materi ini ya. Selanjutnya, kita mulai dari pengertian biaya campuran yuk. Sebelum masuk lebih dalam lagi, kita harus tahu nih, apa sih biaya campuran itu? Biaya campuran adalah biaya yang terdiri dari dua komponen, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap itu bagian yang tidak berubah meskipun ada tambahan aktivitas. Nah, contoh biaya tetap itu seperti sewa gedung. Berapapun produksinya, biaya sewanya tetap sama setiap bulan, sedangkan biaya variabel berubah sesuai dengan tingkat aktivitas. Contohnya seperti biaya bahan baku. Kalau produksi meningkat, biaya bahan baku juga akan naik. Jadi, untuk menganalisis biaya campuran, kita harus bisa nih membedakan mana bagian yang tetap dan mana yang variabel, supaya perhitungan dan pengelolaannya jadi lebih tepat. Setelah penjelasan tentang metode biaya campuran, kita lanjut cari tahu yuk apa sih metode least square itu. Metode least square sendiri itu metode yang bisa digunakan dalam hal menentukan biaya dengan menggunakan data yang terdapat pada masa lampau untuk dijadikan pedoman pada masa mendatang. Nah, bener banget tuh. Setelah baca-baca artikel, metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel yang upload by Reza Eka Putri di Script, jadi tahu nih kalau ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran. Yaitu yang pertama ada metode tinggi rendah, yang kedua metode kuadrat terkecil, dan yang ketiga scatter plot. Karena kali ini kita akan membahas metode least square atau biasa disebut dengan kuadrat terkecil, jadi langsung aja yuk kita ke pemaparan rumusnya. Nah, rumus yang ditampilkan itu adalah rumus regresi, di mana Y adalah total biaya, A adalah biaya tetap, dan B adalah biaya variabel. Sedangkan untuk X adalah volume aktivitas. Rumus untuk mencari A dan B ada sendiri. Oh iya, sebelum kita cari A atau nilai biaya variabelnya, kita harus cari B atau biaya tetapnya dulu. Nah, kalau untuk mencari B, kita bisa gunain rumus ini. Dan untuk mencari A, kita bisa gunain rumus ini. Nah, dengan kita menghitung A dan B tadi, kita tuh bisa tahu nih, mana biaya variabel dan mana biaya tetap dari biaya campuran tadi. Sekarang langsung aja yuk kita coba lihat soal berikut. Manajer pabrik menganggap bahwa waktu biaya penyetelan mesin adalah penggerak yang baik untuk aktivitas penyetelan lini produksi. Berikut adalah data yang menunjukkan biaya dan waktu penyetelan selama 5 bulan terakhir. Pada bulan Januari, biaya penyetelan $1.300. Waktu penyetelan selama 150 jam. Pada bulan Februari, biaya penyetelan $2.000 dan waktu penyetelannya 250 jam. Pada bulan Maret, biaya penyetelannya $2.700 dan waktu penyetelannya 350 jam. Pada bulan April, $3.400 dan waktu penyetelannya 450 jam. Pada bulan Mei, biaya penyetelan $4.100 dan waktu penyetelan 550 jam. Bagi perusahaan, titik tertinggi 550 jam penyetelan dengan biaya $4.100 dan titik terendah dengan 150 jam penyetelan dengan biaya sebesar $1.300. Nah, sekarang coba kita menyelesaikan soal ini. Pertama-tama kita buat tabel seperti ini. Pada bulan Januari 100 X 150, Y 1300. Pada bulan Februari X 250 dan Y 2000. Pada bulan Maret X 350 dan Y 2700. Pada bulan April X 450 dan Y 3400. Pada bulan Mei X 550 dan Y 4100. Total dijumlahkan X adalah 1750 dan total Y adalah 13.500. Yang berarti X adalah waktu penyetelan dan Y adalah biaya penyetelan. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke tabel XY. Nah, di sini caranya tuh kita tinggal kalikan aja X dan Y-nya. Contoh di bulan Januari,
kita kalikan X dengan Y, yaitu 150 dengan 1.300, yang menghasilkan 195.000. Begitupun juga dengan bulan Februari hingga Mei. Setelah menemukan semua hasil XY, kita langsung aja lanjut cari X kuadratnya. Contoh di bulan Januari, X-nya sama dengan 150. Nah, kita hitung 150 kuadrat menghasilkan 22.500. Begitupun juga caranya mencari Y kuadrat. Contoh di bulan Januari, Y sama dengan 1.300. Maka Y kuadrat sama dengan 1.300 kuadrat dan hasilnya 1.690.000. Maka bisa lanjut untuk melengkapi hasil dari tiap bulannya. Dan ini adalah hasil dari perhitungan X kuadrat dan Y kuadrat. Sekarang kita mulai hitung berdasarkan rumus yang tadi sudah kita bahas yuk. Nah, di sini pertama-tama kita cari B terlebih dahulu. Pada bagian atas, N di sini adalah bulan. Nah, bulannya kan ada 5 nih, Januari sampai dengan Mei. Maka kita kalikan dengan jumlah X, Y, yaitu 5.425.000. Lalu kita kurang dengan jumlah X, yaitu 1.750, dan dikali jumlah Y, yaitu 13.500. Hasilnya ketemu sebesar 3.500.000. Nah, kemudian kita berpindah pada bagian bawah. Pada bagian bawah, N sama dengan 5, dikalikan jumlah X kuadrat yaitu 712.500, lalu kita kurang dengan jumlah X, yaitu 1.750. Dan kemudian kita kuadratkan, sehingga hasilnya adalah 500.000. Setelah ketemu semua, kita lanjut pada bagian atas dengan bawah, yaitu 3.500.000 dibagi 500.000 sama dengan 7, maka B adalah 7. Setelah menemukan B, kita selanjutnya harus mencari A. Caranya yaitu jumlah Y, yaitu 13.500, kita kurangkan dengan B yang sudah kita cari tadi, yaitu 7. Dan kalikan dengan jumlah X, yaitu 1.750. Lalu dibagi dengan N, yaitu 5, maka hasilnya adalah 250. Nah, setelah semuanya ketemu, kita udah bisa langsung menyusun persamaannya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, maka dari perhitungan tadi kita bisa membuat persamaan, yaitu Y sama dengan 250 ditambah 7X. Nah, setelah kita temuin persamaannya, coba kita masukkan nilai X ke dalam persamaan. Apa benar sih hasilnya akan menghasilkan Y? Di sini langsung aja kita ambil contoh X pada bulan Januari, yaitu sebesar 150. Langsung aja kita masukin ke persamaannya, yaitu Y sama dengan 250 ditambah 7 dikali 150. Y sama dengan 250 ditambah 1050 dan menghasilkan Y sama dengan 1300. Jadi ketemu Y sama dengan 1300. Nah, setelah kita hitung, kita akan mendapatkan garis regresi ini, yaitu Y sama dengan 250 tambah 7X. Dari garis ini kita bisa melihat bahwa komponen A adalah biaya tetap sebesar 250 dan komponen B adalah biaya variabel sebesar 7. Dan kita juga sudah mencoba memasukkan nilai X ke dalam persamaan dan akhirnya menghasilkan nilai Y. Di mana pada persamaan hal itu berarti B menunjukkan bagaimana biaya berubah seiring volume aktivitas, dan sementara itu A adalah biaya tetap yang tidak dipengaruhi oleh aktivitas apapun. Dengan perhitungan yang telah kita lakukan tadi, kita bisa tuh merencanakan anggaran dengan lebih akurat. Karena kita udah tahu nih masing-masing bagian tetap dan bagian variabel dari biaya campuran tadi. Nah, itu tadi teman-teman cara memisahkan biaya campuran menggunakan metode least square regression. Mudah bukan? Menggunakan metode least square regression ini, kita tuh bisa melakukan analisis biaya dan merencanakan keuangan perusahaan dengan lebih baik. Itu tadi penjelasan dari kita tentang pemisahan biaya dengan menggunakan least square regression method. Semoga penjelasan kami tadi mudah untuk kalian semua pahami, sehingga kalian bisa mencoba metode ini sendiri. Terima kasih sudah menyimak video kami dan sampai jumpa.